Kaayuan. 龙兴龙兴龙兴龙兴龙兴 Memohon kehadiran Dewa Guansheng. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Persembahkan dupa. Ayuan, kali ini kamu wakili Yisheng lawan Du Hongwu di pertandingan tinju. Takut enggak? Nggak takut. Bagus. Kamu harus tahu, kali ini lawan Du Hongwu. Terkait dengan Yisheng kita, bisa berdiri kokoh di pelabuhan. Selama kamu menang tinju perusahaan dan aku akan bantu kamu naik. Persembahkan dupa.龙兴 医生，医生，医生。ayah 医生，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 医。ayah ayah 医生，医生，医生。 Terdakwa Lu Yuan bersalah atas pembunuhan tingkat 2, dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Kaayuan. Aying, tunggu aku keluar. Aku janji padamu, aku pasti akan jaga anak kita baik-baik. Tunggu kamu keluar. Lu Yuan, kamu galak di sini, lalu apa? Wanita sendiri saja nggak bisa dijaga. Maksudmu apa? Masih belum tahu? Wanita kamu sudah mati, hahaha. Pukul dia, bunuh dia, pukul dia, pukul dia. oh Berhenti! Semua jongkok, pegang kepala. Bawa pergi. Lu Yuan, Longxing takkan maafkanmu. Pacai mereka bilang Aying. Ini beberapa hari lalu, dikirim dari kampung halamanmu. Turut berduka.
Kakak Ayuan, mungkin aku tak bisa nunggu kamu. Urusan ayah sudah beres. Terima kasih bantuannya Daitu dan Yueji lain. Cuma dokter bilang, aku kena kanker paru. Sisa waktuku cuma sebulan. Kenapa bisa begitu? Kakak Ayuan, aku bukan takut mati. Cuma Zihao dia baru 5 bulan. Aku belum dengar, dia belum panggil aku ibu. Aying, Selain itu yang paling aku khawatir itu kamu. Kak Ayuan, tolong janji sama aku, jangan bertengkar lagi. Setelah keluar, hiduplah baik-baik dengan Zi. Hao, jangan berkelahi lagi. Dia sudah tak punya ibu. Aku tak mau dia kehilangan ayah juga. Paman Fei, Ya, Fei Zai, ambilkan bis satu lusin lagi. oke. Paman Fei, biar aku saja. Oke, silakan. Pelan-pelan ya. Kamu buta ya? Maaf, Om, aku nggak sengaja. Biar aku ambilkan lagi. Cuma bilang maaf sudah cukup. Ini sepatu Chelsea baru aku beli. Kamu malah rusak begini. Aku... Siapa kamu berani enggak kamu, ha? Cari mati, ya? Kamu... Teman-teman semua, salah paham, salah paham. Ini cuma salah paham. Hari ini aku yang traktir. Gimana? Hari ini aku kasih muka ke Fei. Zai, kalau enggak, aku enggak akan lepaskan kamu. Ayo kita pergi. Bro, hati-hati ya. Yuan Ge, kapan kamu keluar? Kok enggak kasih tahu aku? hari ini begitu keluar langsung ke alamat yang kamu kasih. Hao Zai, kan kamu selalu tanya aku, siapa ayahmu? Dia itu ayahmu. Panggil dia. Aku nggak punya ayah. Hao Zai, Hao Yuan Ge, Ying Jie sudah pergi duluan. Hao Zai ikut sendirian. Dengan aku yang bujang, dia banyak susah. Jangan salahkan dia. Enggak, Kakan. Aku harus berterima kasih padamu. Yuan Ge ngomong gitu sama aku jadi asing banget. Cepat kejar, Hao Zai. Zihao, Pergi sana, pergi. Aku nggak mau lihat kamu. Zihao. Aku ayahmu. Kamu bukan ayahku. Kalau kamu ayahku waktu mamaku meninggal. Kamu di mana? Selama ini kamu di mana? Maaf. Ini salah ayah, maaf. Aku cuma punya Paman Fei. Aku nggak punya ayah. Makan pelan-pelan ya. Butuh apa? Panggil aja. Oke. Mau pesan apa? Ali, Om ini ganteng banget. Om Chen mau pesan kamu. Boleh nggak? Ngomong apa sih? Maaf ya, temanku cuma bercanda. Kami pesan 40 sate, 1 lusin bir. Oke, segera diantar. Loh, kenapa pincang? Sungguh sia-sia. Jangan bilang begitu. Chen jadi sedih. Birnya datang. Om, mau duduk minum bareng nggak? Nggak usah, anakku udah besar. Kalian aja yang minum. Kalau perlu apa-apa panggil aja. Ternyata udah nikah. Sayang banget. Jarang-jarang Chen suka orang. Sayang deh. Dede, kalau Om udah nikah, gimana kalau sama abang-abang aja? Bersenang-senang. Abang-abang, kita pastiin kamu happy banget. Iya. Pas banget abang-abang nggak bawa temen cewek. Ayo seru-seruan bareng. Seru sama kumpulan pendek juga. Mau deketin aku? Cewek bodoh, ngomong apa sih? Hati-hati nanti dijual ke jalan Polandia. Kira aku baru kali ini keluar main ya? Perempuan nakal, sudah dikasih muka, nggak tahu diri. Ayo bro, kita bawa pergi buat party. Ali, Cantik kecil,
Cantik kecil, Jangan ribut di sini. pincang, jangan ikut campur. Hati-hati nanti kakimu yang lain juga patah. Mereka tamuku. Jangan macam-macam. Wah, ada juga yang nggak takut mati. Aku dari Longsing. Hati-hati nanti tokomu tak bakar. Bro. Kasih aku si gemuk muka dikit. Hari ini semua tagihan. Aku yang bayar gimana? Emang kamu siapa? Pergi sana. Hati-hati nanti kamu juga kena pukul. Mau mati ya? Ah. Berani juga lo bocah. Sama Longsing kita, nggak dihargai juga. Berani kasih nama enggak? Kalian doang. Masih berani nanya nama Bang Yuan. Dengar aja udah takut. Nanti kalian pada mati ketakutan. Cuy, dia cuma lumayan jago berantem kok. Bro Yuan, nggak nyangka kamu pincang, masih jago berantem. Pantas aja kamu orang Yisheng Red Stick, legenda dua bunga Lu Yuan. Om kamu itu yang dulu sendirian, yang jagain satu jalan Tongwan, Lu Yuan. Om, kamu keren banget. Itu dulu. Kayaknya Bro Yuan meski masuk penjara, tetap terkenal ya. Gimana nih? Udah bebas, nggak balik ke Yisheng ya? Ngapain balik? Menurutku di sini enak. Bro Yuan nggak suka. Aku duduk di posisi ini ya. Sejak bos tua mundur. Nggak ada yang mimpin. Bro juga butuh makan, kan aku nggak bisa apa-apa. Cuman bisa jadi pemimpin sementara. Tenang. Yang ayahku bilang, aku nggak lupa. Asal kamu balik, aku langsung mundur kasih jabatan. Bukan soal itu. Sekarang aku pincang. Untuk jadi ketua geng aku sama sekali nggak minat. Aku cuma mau hidup dengan anakku dengan baik. Kalau itu keputusanmu, aku nggak akan maksa. Ya sudah, kita tetap saudara. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Sialan. Liao itu benar-benar brengsek. Waktu pemakaman Kain, dia nggak muncul. Setelah naik jabatan, dia singkirkan Heipi, Datu, dan semua saudara. Dia cuma takut kamu kembali dan rebut posisi ketua. Sekarang kita para saudara juga susah semua. Sekarang dia ngomong begini lagi, benar-benar munafik. Sudahlah. Semua sudah lewat. Lagian kedepannya nggak akan ada urusan lagi. Beberapa hari lagi, ajak saudara nongkrong di tempat BBQ. Aku juga sudah lama nggak ketemu mereka. Oke, Yuan Ge. Long, ini aku beritahu bos Du ada info. Lu Yuan sudah keluar. Prolong. Ada apa? Di BBQ Fat Guy dipukul Lu Yuan. Lu Yuan. Iya. Bro Yuan, masalah nih, Guru Hauzi telepon. Dia bilang bertengkar di sekolah, suruh kamu ke sana. Oke, aku langsung ke sana. Sisakan padamu. Zihao. Kamu baik-baik saja? Bro Yuan, kamu ya? Ini kenapa? Zihao pas istirahat dorong teman sekelas. Memang tak masalah besar. Tapi kalau begini terus, nggak cepat diperbaiki. Saya khawatir. Saya paham. Kenapa dorong teman? Ngapain urus? Aku suruh kamu dorong temanmu. Jangan pukul anak seperti ini. Aku nggak pukul dia. Masa nanti mau masuk penjara kayak aku? Kamu kenapa pukul aku masuk penjara? Bukan urusanmu. Kamu? Kamu sadar salah enggak? Ayo sadar enggak? Jangan orang tua sudah, jangan pukul lagi. Mau bunuh dia? Kalau aku nggak pukul dia mau biarin dia, nanti masuk penjara juga. Ayo pergi. Hei,
Masuk penjara itu urusanku. Apa urusannya sama kamu? Ayuan balik. Kamu balik sini. Kamu anak durhaka. Shoho guru tahu kamu memang nakal, tapi pasti nggak akan sembarangan pukul temen. Katakan pada guru, kenapa kamu dorong dia? Dia duluan siram aku pakai air. Dia juga bilang aku nggak punya ayah. Pak Lin makan dulu, istirahat sebentar. Makasih Yuan Ge. Sebenarnya aku yang harus makasih. Kalau bukan karena kamu, hari ini aku salah paham ke Zihao. Acu! Zihao, kamu nggak enak badan. Kita ke RS yuk. Kamu kok cerewet banget? Kalau emang nganggur, bantu Paman Fei bakar daging aja. Jangan ganggu makan malam romantis aku sama Pak Lin. Oke. Semua aku nurut deh. Malam ini Paman Happy sama Datu juga bakal datang. Aku siap-siap dulu. Ada apa-apa panggil aku ya. Zihao, ayahmu juga peduli kamu. Setiap hari dia ngurusin begitu banyak tamu, udah capek banget loh. Kamu nggak boleh ngomong gitu ke dia. Ngurus tamu apa capeknya sih? Lihat aku aja. Om, tante semua, dengerin aku sebentar. Terima kasih banyak semua sudah datang ke BBQ Paman Fei. Saya nggak perlu bilang banyak lagi, Zi. Hao, kasih joget buat semua. Zihao, minum minuman manis jangan banyak-banyak. Baru kena air hujan. Kalau-kalau. Bulin, aku bener-bener nggak apa-apa. Setengah jam lagi aku bisa selesaikan soal itu. Kamu makin mirip dirimu sendiri. Bosan. Aduh, Kalian mau makan apa? hari ini ultaku buat saudara-saudaraku satu kepiting raja per orang. Maaf ya, kami nggak ada kepiting raja. Nggak ada kepiting raja. Paling nggak ada lobster Australia dong. Itu juga nggak ada. Lobster juga nggak ada. Kepiting raja juga nggak ada. Ini warung apa sih? Yuan Ge, Warung ini usaha kecil-kecilan. Kalau mau makan lobster atau kepiting raja, pergi aja ke restoran besar. Kamu kira aku nggak sanggup pergi? Yuan Ge, ada masalah. Ada apa? Keningnya agak panas, mungkin dia demam. Zihao. Fei Zai, biar aku antarkan dia ke RS. Yuan Ge, gak apa-apa, aku di sini. Oke. Aku izinkan kamu pergi? Keren. Yuan Ge, satu kaki saja udah segitu kuat. Yuan Ge itu si naga gila Hong Hang punya double flower red stick. Bang naga gila anakku sakit. Aku harus bawa dia ke RS. Dia demam parah nggak? Jangan-jangan malah jadi bodoh. Hahaha. Anakmu demam. Ngapain urusan sama kita? Kamu pukul adikku. Coba omong. Gimana dong? Wang Ge, janji deh. Jangan ribut lagi, keluar dari sini. Hidup baik-baik sama Zi. Hao ya? Kakak Long adikmu aku yang pukul. Tak ada kaitan dengan mereka. Lepaskan mereka, bawa anakku ke RS. Aku serahkan nasibku padamu. Biar aku tentukan nasibmu. Kak Yuan, Aku nggak apa-apa. Hehe. Hahaha, nggak apa-apa. Masalahmu besar. Kak Yuan. Long, kamu gimana? Baru mau biarin anakku ke RS. Kamu minta tolong padaku. Iya, aku mohon padamu, biar mereka bawa anakku ke RS. Hahaha. Karena kamu sendiri yang minta. Lu Yuan, aku kasih kamu kesempatan. Kamu harus berlutut. Kak Yuan. Kak Ayuan, jangan berkelahi lagi. Dia sudah nggak punya ibu. Jangan sampai dia nggak punya ayah juga. Semoga kamu tepati janji
Kakak Longlong, tolong biarkan anak saya ke RS. Hahaha. Lihat itu Lu Yuan yang tak terkalahkan di Gangcheng. Sekarang berlutut ke aku, Longlong hahaha. Longlong bunuh orang. Cukup berlutut sekali, bro. Yuan sudah berlutut padamu. Kamu masih mau apa? Aku bisa bunuh kamu sekarang juga. Lalu aku juga berlutut. Gimana, setuju? Dia bunuh bos besar. Ada dendam darah dengan Longsing. Mana bisa saya lepaskan dia semudah itu? Aku pernah sama Du Hongwu duel dan tanda tangan surat mati. Makanya aku dipenjara 8 tahun. Kalau menurutmu, itu masih kurang. Silakan tetapkan syarat. Asal kamu mau, biarin anakku ke RS. Terserah kamu. Oke, gini aja. Di depan teman-temanku, merangkak satu putaran. Mereka semua. Kalau nggak, sampai mati dipukuli. Baru aku izinin, bawa anakmu ke RS. Gimana? Oke, aku merangkak. Hahaha. Merangkak sekarang. Yuan Ge. Kamu yang bunuh abangku ya? Sampai nama Double Flower Red Stick dipakai. Yuan Ge. Udah cukup kan? Keren juga, Yuan Ge. Kamu beneran lakuin hebat-hebat. Cuma bercanda kok. Urusan bos, aku juga nggak bisa putuskan. Beneran merangkak juga ya? Hahaha. Aku si naga gila. Naga gila. Gimana caranya biar anakku dilepas? Lepasin anak lo. Lu baru hari ini masuk dunia gelap. Sejak hari lo bunuh bos, lo harusnya tahu. Keluarga lo belum habis Longsing, nggak bakal lepasin lo. Ini namanya hutang darah, dibayar darah. Zihao, Zihao, Zihao. Zihao. Yuan Ge dia kayaknya udah sekarat. Bocah sialan mati juga pantes. Hari ini, nggak ada yang bisa kabur. Bunuh dia. Berhenti. Siapa berani ganggu Yuan Ge gua? Ganggu Yuan Ge, mati lo. Berhenti. Guanglong cari mati lo. Segini rame. Gua kira Liao yang datang. Ternyata cuma kalian berdua. Hempah. Seorang montir, seorang juru parkir, dan sekelompok bocah gagal. Mana berani lawan aku? Yuan bawa Hao duluan. Biar aku dan Datuk urus di sini. Lu Yuan, kalau kau berani pergi, aku janji mereka berdua, malam ini takkan selamat. Yuan bawa Hao duluan. Kami di sini kok. Guanglong sebenarnya mau apa? Gampang kau lawan aku 1 lawan 1. Ingar, maaf ya. Oke. Biar mereka antar anakku ke RS. Pokoknya mati-matian pun enggak apa-apa. Oke, aku setuju minggir. Feizai Zuho kuserahkan padamu. Tenang aja, Yuan. Aku bakal jaga. Hao baik-baik. Yuan, hati-hati. Cepat pergi. Dulu Farbro pasti bisa kalahin mereka. Pasti bisa habisin mereka. Tapi hari ini, iya, kakinya memang sudah cedera. Jadi tidak stabil. Berani nantang duel sama Brolong kita. Benar-benar cari mati. Iya, Brolong. Hajarin dia, hancurin dia.
Biar aku lihat, kau si tongkat merah ganda ini masih punya tenaga berapa? Orang di Yisheng bilang kau hebat. Tapi bagiku, kau biasa aja. Hari ini, kakimu juga bakal aku patahin. Biar kau seumur hidup pakai tongkat. Ya, ya, ya. Kualong, kau main curang. Ayo, lawan. Kita lihat, aku duluan habisin kau. Atau anak buahmu duluan dihajar anak buahku. Suruh berhenti. Berhenti. Gimana ini? Ayo, pergi. Fabro! Kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar aku dan Dato yang urus ini. Kamu ke RS dulu, jenguk Haozai. Butuh apa aja, langsung bilang. Nanti kita kumpul lagi. Oke, sip. Yao ke. Gimana? Lu Yuan lumpuhin tangan kanan Kuang Long. Bingo, akhirnya ikannya dapat juga. Yoga perlu aku... Sudah berapa kali aku bilang berantem kayak gitu. Itu kerjaan preman kecil. Aku juga nggak harap Kuang Long menang. Tapi dia lagi naik daun sekarang. Kalau dia beneran keluar gimana? Takut apa? Cuma orang cacat, santai. Nanti juga ada yang beresin dia. Guru Lin si Hao nggak apa-apa kan? Kata dokter untung cepat dibawa, kalau enggak bisa infeksi paru-paru. Baru repot. Syukurlah. Yang penting nggak apa-apa. Lu Yuan, luka kamu gimana? Ah, aku nggak apa-apa. Lu Yuan, kamu datang beneran nggak kenapa-kenapa? Aku nggak apa-apa. Datu dan yang lain ada di toko. Mereka nggak apa-apa. Hei, Yuan Ge, Haozai di sini sama aku. Kamu antar Guru Lin pulang dulu. Sudah malam, nggak aman. Nggak usah, aku bisa sendiri. Ah, sudahlah. Biar aku saja yang antar. Biar Longsing nggak bikin masalah. Iya. Iya. Pinge, Apa? Siapa suruh kamu cari Lu Yuan? aku mau balas dendam buat Lao Long Tao. Balas dendam? Haha. Eh. Kamu yakin bisa kalahin Lu Yuan? Dapat info dari mana? Itu dari Liao. Orang kecil yang nggak penting. Dendam ayahku. Aku sendiri yang balas. Nggak perlu kamu ikut campur, ngerti? Iya.
Yang gak luka lamamu itu, Bikin takut ya? yang gak luka lamamu itu, Apakah menakutkan buatmu? nggak. Dulu aku kira kalian para bos itu keren banget. Tak nyangka. Dulu aku juga merasa ngebacok orang itu keren. Selalu berharap orang takut sama aku. Baru sadar belakangan kalau bacok masuk RS menang bacok masuk penjara. Jadi bos geng nggak ada artinya. Yuan terus kamu mau jadi apa? Sekarang aku cuma mau lihat anakku tumbuh sehat. Sekolah, kerja, nikah. Kalau kamu, Aku Yuan aku suka kamu. Ulin udah malam, aku pulang dulu. Aku kurang baik ya. Kamu baik kok. Baik dari tampang dan sifat. Aku aja yang nggak pantas. Aku juga pernah di penjara. Nggak mau nyusahin kamu. Aku mah nggak peduli. Puding. Kamu deg-degan tadi aku denger. Aku pasti dapetin dia. Cheers. Kamu baru sembuh, minum dikit aja. Bukan urusan kamu. Zahal. Yuan keluar, kibarkan bendera. Kibarkan bendera. Aku di penjara 8 tahun. Satu kakiku cacat. Orang tuaku sudah tiada. Aying juga pergi. Zi Hao sampai sekarang masih jauh dariku. Itulah harga dunia gelap. Dato Happy. Kalau masuk Yisheng, yang paling tak ku sesali adalah kenal kalian. Dan Feizai juga. Ini jalan tanpa balik. Keluar dunia gelap sama aku. Yuan aku ingat kau pernah bilang, kalau berani lawan pasti bisa sukses. Saat kau di penjara, aku dan Dato selalu nunggu kamu. Sekarang kamu bilang mau keluar. Happy, dengar aku. Dulu kita masih muda, tak tahu apa-apa. Pikir dunia ini milik kita. Sekarang aku sadar, semua itu palsu. Kita bukan pahlawan. Kena bacok juga bisa mati. Yuan, lu takut mati ya? Iya, aku memang takut mati. Aku takut suatu saat harus kubungkus kamu dan Happy bareng-bareng. Yuan, lu tahu Happy nggak pernah takut. Iya. Kamu nggak takut. Tapi aku mau tanya, kalau dia mati, gimana kamu hadapi ortunya? Gimana kamu ketemu istrinya? Aku yang bawa kalian masuk jalan ini. Sekarang aku mau tarik kalian keluar. Kenapa kalian nggak mau denger aku sekali lagi? Baiklah. Yuan, hidup di dunia ini nggak selalu bisa milih. Tapi gimana pun, kamu tetap kakak kami. Yuan, kamu selalu big bro kami. Wah, pemandangan persahabatan sejati ya. Dubin, ngapain lu kesini? Santai aja, gue cuma mau tanya sesuatu ke Lu Yuan. Lu Yuan, beneran mau keluar dari dunia ini? Iya. Oke. Masalah si naga gila, kalian berdua yang tanggung pulang dan bersihkan diri, siap-siap mati aja. Lu tuh ngomong apaan sih? Daitu. Happy dan Daitu itu saudara gue. Soal naga gila. Mereka cuma bantu gue. Nggak ada urusan sama mereka. Saudara Lu Yuan, lu di penjara gara-gara bokap gue. 8 tahun sekarang juga mau keluar dari dunia jalanan. Makanya gue nggak nyari lu. Soalnya gue, Dubin, patuh aturan. Tapi naga gila itu saudara gue. Harus ada yang tanggung. Bukan mereka berdua. Berarti lu. Tapi lu harus pikir matang. Kalau lu tanggung ini, lu nggak bisa cabut dari dunia ini lagi. Nggak usah buru-buru jawab. 3 hari. Kasih tahu gue keputusan lu.
Yuan Ge, kalau lu mau keluar dari dunia ini, urusan Dubin biar dia itu tangani. Lu sama Hauze hidup tenang aja. Benar, kita berdua minta maaf ke Liao. Bagaimanapun kita juga orang Yisheng. Aku nggak percaya dia bisa diam saja lihat kita berdua dibasmi habis sama Longxing. Nggak bisa. Kalian berdua dibidik Dubin karena membelaku. Mana bisa aku diam aja? Lagian, tujuannya balas dendam buat ayahnya. Sedang kalian cuma jadi alasan buat paksa aku keluar. Yongke benar. Dengan sifat Liao, pasti dia malah senang Dubin cari ribut sama kalian. Mana mungkin dia bantu kalian? Mungkin ini takdirku. Sekarang aku paham masuk dunia jalanan itu gampang. Keluar itu susah. Yuange, sebenarnya aku ada ide. Kita semua mau ikut Yuange. Yuange juga mau lindungi kalian, tapi nggak mau di dunia gangster terus bertarung. Bener kan? Jadi Yuange, kamu bawa mereka jalan yang benar. Gitu aja. Siapa bilang di dunia gangster harus selalu bertarung? Mana semudah itu? Aku sama Dato punya banyak anak buah. Aku nggak bisa bawa mereka. Jualan BBQ di tempat Feizai. Siapa bilang harus jualan BBQ? Maksudku kalian punya anak buah? Ada banyak sopir berpengalaman, juga ada para montir Yuan, buka usaha transportasi, semua. Bisa cari makan sendiri. Kakak ipar keren banget. Kak Yuan, gimana menurutmu kantor ini? Nggak nyangka. Aku, Lu Yuan juga bisa duduk di kantor nih. Ini baru awalnya. Kedepannya kau pasti makin baik. Langkah demi langkah. Jadi pria paling bersinar di Port City. Cina, aku nggak pantas kamu begitu ke aku. Pantas enggak? Itu bukan kamu yang tentukan. Pak Lin, Om Feizai suruh aku sampaikan ke Anda waktunya hampir tiba. Pak Lin, kenapa wajahmu merah banget? Enggak kok Kak Yuan, ayo kita turun acara pembukaan. Jangan sampai telat. Oh iya. Ayo. Ayo. Pak Kapolsek, siapa yang datang nih? Anda sampai turun tangan langsung? Kan gara-gara kalian beberapa tahun ini ada orang di Port City. Makin nggak patuh aturan. Atasan bos nggak seneng. Jadi kirim seseorang buat urus Oji. Sudah sampai. Kepala polisi. Pak Chai, akhirnya kau datang. Semua orang di kantor cabang Port City. Sudah lama menunggu. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tidak usah. Kebetulan di Port City. Aku punya kenalan. Aku mau ketemu mereka dulu tanya-tanya situasi. Baiklah, silakan. Langit Port City akan berubah. Baru sebentar saja. Rasanya lebih capek dari tebas orang. Apalagi jas ini dipakai benar-benar nggak nyaman. Hari pertama buka usaha. Harus tahan walau nggak nyaman. Jangan sampai ada masalah. Tentu saja apa aku orang yang nggak tahu aturan. Hei, menurutmu Guru Lin bukan orang biasa ya? Baru sebentar, bisa undang banyak orang ke sini. Omong kosong, pernah lihat guru mana yang bisa dalam waktu sependek ini buka perusahaan? Sepertinya kita Yuan Ge masih sehebat dulu ya. Zihao, aku sama ayahmu akan sambut tamu. Kamu cari dulu Paman Gendut. Boleh? Boleh. Sini, ayo Ziao. Kalau ayahmu carikan Ibu Tiri, kamu setuju? Guru Lin boleh lain nggak bisa. Dulu panggil aku kakak ipar nggak sia-sia ya. Kita lihat ke sana. Ayo ke situ. Halo semua, hari ini aku wakili Pak Lu. Terima kasih semua sudah datang ke peresmian perusahaan pelayaran Yuanyang. Selanjutnya silakan Pak Lu naik panggung untuk pidato. Yuan Ge, acara segede ini kok nggak kasih tahu aku sih? Bener-bener deh, hahaha. Liao bos Yisheng, kok dia datang? Kamu nggak tahu ya? Lu Yuan itu dulu anggota Yisheng Double Flower Red Pulse
Sekarang dia punya perusahaan. Jadi Leo pasti datang. Bro, Yuan masih marah ke aku enggak? Enggak lah. Takut kamu sibuk banget. Jadi aku nggak kasih tahu. Kita semua saudara. Meski aku super sibuk, aku tetap datang. Benar kan? Makasih, Jia. Ayo duduk, hei ya. Bro Yao, Munafik, Hei Datu, jangan ngomong gitu. Kenapa mereka datang? Itu kan Rubin. Kenapa dia juga di sini? Kamu lupa, Lu Yuan bunuh ayahnya. Dia kesini pasti mau balas dendam. Kali ini bakal seru nih. ngapain kamu ke sini? Tentu saja mau ucapin selamat atas pembukaan perusahaan. Masa mau datang buat pemakaman? Kamu... Datu, tamu tetap tamu. Atur tempat duduk. pilih tempat duduk sendiri aja. Halo semua, saya GM Yuan yang transport Lu Yuan. Saya nggak sekolah tinggi, nggak pandai ngomong, tapi saya janji Yuan yang transport. Pasti kerja sepenuh hati. Jalankan tiap bisnis dengan baik. Kerjasama menang bareng. Terima kasih. Lu Yuan, perusahaanmu juga buka. Jadi masalah kita harus diselesaikan nggak? Harus diselesaikan nggak? Maksudmu apa? Leo, hari ini berani juga ya. Berani lawan Longsing. Atau anak buahmu nggak bisa dikontrol. Semua duduk. Duduk. Bro Yuan, maaf ya. Siapa suruh kamu keluar dari Yisheng? Saya juga nggak bisa abaikan kehidupan saudara-saudara ini. Iya kan? Ngerti? Kami pasti ngerti. Gimana Lu Yuan? Maaf ya, berkelahi itu melanggar hukum. Kami angkutan laut Yuan perusahaan resmi. Bangsa pincang. Jangan pura-pura. Kamu kira pakai jas, pakai dasi. Sudah jadi pria terhormat, semua tahu. Dulu kamu, orang penting Isheng. Aku tak pernah menyangkal masa laluku dan kesalahan yang pernah kubuat. Tapi mantan penjahat juga bisa berubah. Sekarang aku cuma mau jadi warga taat hukum. Bawa teman-temanku untuk cari nafkah. Cari makan. Itu tergantung aku. Mau kasih kamu kesempatan atau tidak. Nggak mau lawan aku. Kalau begitu, aku akan targetkan angkutan Yuan. Kita lihat bagaimana kamu. Jadi warga taat hukum. Hancurkan. Hentikan. Patai. Anak muda, jangan emosian. Dari mana kakek tua ini datang, jangan ikut campur. Kalau tidak, kau bakal kena masalah besar. Hah. Aku mau lihat gimana caramu bikin aku kena masalah besar. Komandan senior O, Xing Yao Cai, mau nggak ke kantor saya minum teh biar tenang? Jangan macam-macam, ya. Keterlaluan, katanya. Nomorku PC Rodo Berbodan 36. Silakan laporkan saya. Halo 999, ada yang bisa dibantu? Tidak, nggak ada. Kerja bagus, Liao. Kamu? Hehehe, aduh. Pak Chai cuma bercanda. Hari ini aku cuma mau ucapkan selamat. Untuk pembukaan perusahaan baru. Yuan Ge, nggak berani bikin masalah. Nggak berani. Hahaha. Kayaknya kata-kataku. Akhirnya kamu dengar. Tapi orang tobat itu mahal. Kamu harus benar-benar tobat.
baru bisa. Pak Chai, tenang aja. Dosa lama yang pernah kulakukan. Bikin aku menyesal banget. Hal yang sama, takkan kulakukan lagi. Baguslah. Selamat atas pembukaan usahanya. Makasih. Akan kuingat ke depannya harus baik-baik. Ikuti hukum. Jadilah orang baik. Usiaku sudah tua. Kakiku juga kurang sehat. Tolong antarkan aku. Sebentar, ya. Oke, Ayo. Untung ada Pak Chai bantu. Kalau enggak beneran bingung. Gimana ngatasi ini? Dia memang bantu banyak. Yuan Ge, yuk lanjut lagi. Nanti malam kita rayain ultah si Hao. Oke, brengsek dasar tua bangka. Suatu saat bakal kubunuh dia. Sebaiknya buang jauh pikiran bodoh ini dari kepalamu. Kalau tidak pergi dari Longsing. Binga, aku cuma ngomong doang kok. Polisi nggak bisa diganggu, aku tahu itu. Tapi Lu Yuan itu nggak berani lawanmu. Dendam kepala tua itu. Polisi nggak bisa ku sentuh. Tapi bukan berarti aku nggak bisa sentuh yang lain. Sampaikan ke semua. Siapa yang kasih proyek ke Lu Yuan berarti lawan Longsing. Iya. Lu Yuan mau jalan benar, kan? Aku akan bikin dia kepepet. Selamat ulang tahun. Zihao, kenapa kamu? Nggak enak badan? Ayah kamu bisa ulang tahun bareng aku tiap tahun? Ayah tiap tahun akan temani ulang tahunmu. Ya Zihao, kita semua nanti akan temani kamu ulang tahun. Jangan nangis lagi. Cepat tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Hari ini aku ulang tahun jadi kalian harus nurut aku kan? Jangan kelewatan. Ayah boleh nggak cium Bulin? Hah? Kamu tuh ngomong apa sih? Ayah bohong. Kalian sendiri yang bilang harus nurut aku, Om Gendut. Bener nggak? Bener, cium. Wah, Ih, harus Bulin yang mulai. Kamu pengen dicubit ya? Mau dicubit? Ha. Aku kejar ya. Sini, jangan lari. Paman Liu tolong bantu ya. Kakak sepupuku, bukan aku nggak mau bantu, tapi Dubin sudah bilang, siapapun yang berani kasih proyek ke bos lu, itu lawan Longsing bos lu. Biar kamu nggak mikir aneh-aneh. Kalau bukan karena Chen Qian, aku nggak akan ketemu sama kamu. Aku paham kesulitan Pak Liu. Paling penting bisnis itu harus stabil. Aku percaya Pak Liu juga nggak mau terus diganggu orang Longsing. Tapi ada beberapa hal yang ingin aku bilang. Pak Lu silakan bicara bebas. Sejauh yang saya tahu, harga pengiriman Longsing 30% lebih tinggi dari pasar. Benar kan? Bener. Jadi Dubin mengusir semua pesaing. Sekarang hanya dia yang menentukan harga. Kita harus ikut. Tak ada ruang tawar. Kalau begitu, Bagaimana jika Yuan yang transportasi pakai harga pasar? Dan jika ada masalah, kami tanggung jawab penuh? Bisakah Pak Liu beri kami kesempatan? Yen, apa benar yang Pak Lu bilang? Saya serius. Kita bisa segera tekan kontrak. Oke, saya akan coba taruhan ini. Yuan barusan kamu agak nekat ya. Kalau gagal gimana? Chen, saya tahu ini taruhan besar. Tapi kesempatan ini harus kita ambil. Hanya dengan membuat mereka melihat kita mampu lindungi barang mereka dan harga kita lebih murah dari Longsing, baru kita bisa kuat di bisnis transportasi. Oke, kamu berhasil yakinkan aku. Kali ini sebesar apapun taruhannya aku akan tetap bersamamu. Ayo. Semua. Ini pesanan pertama dari Yuan yang transportasi. Ini menentukan apakah Yuan yang bisa bertahan. Jadi semuanya harus ekstra hati-hati. Happy mobilnya aman kan? Tenang Yuan, aku dan tim mekanik sudah cek semua. Sebelum berangkat kita cek lagi. Oke. Yuan, tenang saja. Aku, Datu, akan pertaruhkan segalanya, tidak akan kubiarkan.
Longsing sentuh barang kita. Datu, barang ini memang sangat penting buat kita. Tapi kamu harus ingat kapanpun, keselamatan kalian sendiri adalah yang utama. Paling parah rugi semua. Kita mulai lagi dari nol. Yuan tenang saja, jangan khawatir, hehehe. Yuan, pengiriman kali ini pasti nggak bisa lolos dari Dubin. Menurutmu perlu semua orang turun tangan nggak? Nggak perlu. Biar Datu aja bawa tim transportasi pengiriman biasa aja. Tapi, Santai. Aku udah atur, nggak mungkin setiap kali kirim barang semua orang turun. Itu rugi banget, kebangetan. oke. Brolong Lu Yuan tuh bego banget. Dia kira ganti rute kita nggak tahu. Nanti pukulin habis-habisan Yuan yang sialan, biar dia kalah. Mereka datang siap. Guanglong mau cari mati ya? Cuma modal kamu hempah. Mau apa? Apa? Hari ini gue akan hajar lo, rampas barang lo, hancurin mobil lo mulai. Berhenti! Jangan gerak! Lepaskan senjata! Lo jebak gue. Gue jebak apa? Kami ngirim barang lancar-lancar aja. Kalian ini ngerampok di jalan. Pak Cai basmi kejahatan buat rakyat. Ada masalah? Ini, Pak Cai makasih banget kali ini. Barusan lo udah bilang, tim O kami tangkap perampok. Itu udah tugas. Nggak perlu makasih. Dan juga suatu saat, kalau lo kena tangan gue juga nggak bakal lepasin. Kita Yuan Ge udah bilang jelas. Mulai sekarang kita pasti nggak bakal ngulang jalan lama. Bawa pergi. Bro naik mobil. Kakak. Kakak ada masalah. Kenapa panik? Apa yang terjadi? Longge dan mereka ditangkap polisi. Apa? Zihao, gimana kalau aku antar kamu pulang tidur dulu? Aku nggak mau, aku mau tunggu Om Dai tuh. Halo, Ha. Halo Yuan Ge. Barang sudah diantar. Bagus, sudah sampai. Hari ini sudah malam, nggak perlu buru-buru pulang. Bawa anak-anak makan dulu, istirahat yang baik. Besok baru pulang. Jangan minum alkohol ya. Oke Yuan Ge, siap. Akhirnya langkah ini kita sudah maju. Semua sudah kerja keras, pulang dan istirahat. Ayo pergi Yuanga. Yuanggel, aku juga pulang istirahat dulu. Bu Guru Lin, kamu pernah janji mau ceritain aku dongeng. Zihao, jangan nakal. Aku nggak nakal, Bu Guru Lin pernah bilang, kalau janji harus ditepati. Kalau nggak bisa dipercaya. Memang aku pernah bilang. Silakan masuk. Ayah temani dulu Bu Guru Lin ngobrol, aku mau masuk kamar dulu. Bukankah kamu mau dengar Bu Guru Lin bercerita? Tapi aku agak ngantuk, aku mau ke kamar tidur. Ayah, selamat malam. Bu Guru Lin, selamat malam. Hehe. Bu Guru Lin, aku sudah besar, bisa pergi sekolah sendiri. Tidak bisa, Zihao. Ayahmu tadi malam di sofa. Tidak tidur nyenyak. Aku harus antar kamu ke sekolah dengan aman. Zihao, lari cepat. Lari lebih cepat. Dasar kamu. Bu Guru Lin, Lari. Bawa pergi.
Hei, Kak Yuan gawat, Bu Guru Lin ada masalah. apa? Ah, Zihao, ayah, Kak Yuan, Zihao, kamu nggak apa-apa kan? ayah, aku nggak apa-apa Bu Guru Lin diculik. Cepat selamatkan dia. Jangan khawatir, aku pasti selamatkan Bu Guru Lina. Halo, Halo Yuan, kalau tak mau wanita ini mati, datang sendiri ke sini. Yuan, jangan pedulikan aku. Cina. Dubin, ada urusan, hadapilah aku. Halo. Yuan, aku mau kumpulkan teman-teman buat selamatkan dia. Berhenti. Biar teman-teman lakukan urusan masing-masing. Tapi, Tak ada tapi kalian semua dengar barusan Dubin mau aku datang sendiri. Yuan, Sudahlah, Bulin ditangkap gara-gara aku. Aku tak bisa biarkan dia kenapa-kenapa. Kalau aku kenapa-kenapa, Zihao titip pada kalian. tenang saja. Ayah, Aku pergi. Yuan, Yuan, jangan gerak. Bin, menurutmu dia bakal datang lagi? Kalian jangan bermimpi. Yuan itu bukan orang bodoh. Tidak, dia pasti akan datang. Yuan pasti datang. Dia juga akan bawa tim O. Menangkap kalian semua dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Bagus, kita lihat siapa yang lebih cepat. Aku bunuh kamu dulu, atau kamu tangkap aku dulu. Bos, Yen, Aku datang. Lepaskan Chen. Hahaha, Lu Yuan, kamu tidak mengecewakanku, tapi kalau mau selamatkan dia, kamu harus kalahkan aku dulu. 8 tahun lalu di sini. Aku lihat sendiri ayahku dibunuh kamu. Hari ini aku akan bunuh kamu di sini. Balas dendam untuk ayahku. Semua orang. Tanpa perintahku, tak seorang pun boleh ikut campur. ya Aku mau dia tahu siapa penguasa Harbor City. Lawanlah. Sudah kubilang. Aku takkan ulangi jalan lama. Jadi aku tak akan melawan. Itu bukan hakmu. Bunuh dia. Jangan. Lu Yuan, sepertinya wanita ini sangat penting buatmu. Boleh. Kau harus kalahkan aku dulu. Atau kau saksikan dia mati. Yuan jangan pedulikan aku. Cepat pergi. enggak. Aku harus selamatkan Yuan. Kau lupa apa kata Yuan barusan? Masa kita cuma diam? Lihat Yuan pergi bunuh diri. Kemana Lu Yuan pergi? Pak Cai Yuan dia lagi dinas luar. Masih bohong ke aku? Bagian O sudah terima laporan penculikan. Kalian semua saudara Yuan. Jika benar mau yang terbaik buat dia, jangan buang waktu lagi. Semakin lama, makin bahaya. Yen, Bin, Lu Yuan, dulu kalau bukan karena ayahku sudah tua, kau pasti nggak bisa kalahkan dia. Memang dulu ayahmu jago bertarung. Kalau bukan karena aku masih muda, aku pasti kalah darinya. Hahaha. Tapi hari ini, yang muda itu aku cuma segitu saja. Mau selamatkan wanitamu pakai cara itu? Wanita ya? Saya Inspektur Senior Xing Yuchai dari O. Ada kasus penculikan di jembatan Kota Hong. Mohon rekan terdekat segera bantu. Mohon rekan terdekat segera bantu. Walau harus taruhan nyawa, aku pasti jaga dia. Ya, kalau nggak nekat mana serunya. Ya,
Lu Yuan, aku akui aku remehkan kamu. Kalau kamu nggak pincang, mungkin aku nggak bisa kalahin kamu. Kamu nggak akan menang. Aku harus selamatkan Qian. Aku nggak akan menang. Setiap hari aku latihan hanya mau kalahin kamu. Balas dendam buat ayahku. Sudah ku bilang, aku juara 1 Hong Kong. Yuan Ge, Cekik dia, cekik dia, cekik dia. Ayah, hari ini aku balaskan dendammu. Jadi juara nomor 1 di kota Gang, itu penting banget ya. Iya, aku nggak bisa kalahkan kamu. Hidupku masih buat apa? Ayah, ayah, Bunuh aku? Kenapa nggak bunuh aku? sudah kubilang. Aku kesini bukan buat bunuh orang. Yuan Ge kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Bin Ge dia yang bikin Bin Ge mati. Bin Ge bunuh dia, balas dendam untuk Bin Ge ayah. Berhenti. Semua letakkan senjata. Angkat tangan jongkok. Kamu nggak apa-apa. Kamu terlalu nekat. Maaf Pak Jaya. Aku nggak rela lihat Qian celaka. Pak Chai, kenapa kau lakukan ini? Dubin meninggal di tempat kami curiga. Lu Yuan ada kaitan sama kasus ini. Harus ikut kami diperiksa. Bukan begitu, Yuan Ge cuma mau selamatin aku. Perkembangannya kami akan selidiki. Semua prosedur harus dijalankan. Tapi, Nggak apa-apa, Qian. Saya percaya pada Pak Jai. Kami akan selidiki semuanya. Kalau Ayuan tidak terlibat kasus ini, aku pastikan dia aman. Bro Yao, Gimana? Dubin lompat jembatan dan mati. Lu Yuan dibawa tim O. Oke. Hahaha. Bahkan dewa pun bantu gua. Lalu selanjutnya gimana? Kamu bodoh ya? Tentu suruh orang kita buru-buru ambil alih wilayah mereka. Sekarang Longxing kacau banget. Kita bantu sekalian hancurkan. Oke. Tapi soal Lu Yuan, Lu Yuan itu sahabatku. Tentunya dia harus di dalam seumur hidup. Hidup nyaman di penjara. Hahaha. Gini, suruh orang kita di Longxing jangan lepasin target. Bilang Dubin dibunuh Lu Yuan, paham? Dong Dong. Mulai sekarang Yisheng jadi yang terkuat di kota Gang. Hahaha. Siapa kamu? Nggak tahu ini wilayah Longxing. Hahaha, Longxing. Longxing sudah tamat. Sekarang dipegang Yisheng. Gimana Yuan Ge nggak apa-apa kan? Pak Chai bilang awalnya nggak ada masalah. Tapi mereka tiba-tiba ubah kesaksian. Mereka yakin Yuan Ge bunuh Dubin. Sial. Dubin bunuh diri. Apa hubungannya sama Yuan Ge polisi O itu ngapain aja? Biar saya temui dia. Bisa nggak? Jangan tambah masalah. Saya nambah masalah. Apa harus diam saja seperti kamu? Lihat mereka fitnah Kak Yuan. Kamu ngomong apa? Aku... Cukup. Kalian kan saudara Kak Yuan. Sekarang dia di dalam. Kalian nggak bantu urus perusahaan. Malah ribut di sini. Kalian nggak malu sama dia. Kalau memang peduli sama dia.
Sekarang balik ke kantor. Lakukan tugas kalian. Kak, kalau barang bermasalah, cari aku Daitu. Masalah perusahaan Happy, kamu harus awasi. Urusan Kak Yuan serahin ke aku. Tenang kak, perusahaan serahin ke aku. Guru Lin, ayahku masih lama nggak pulang lagi. Nggak balik-balik ya. Zihao, pulang dulu sama Paman Feizai. Ayahmu nggak apa-apa. Tunggu selesai penyelidikan. Oji pasti akan bebaskan dia. Mau berapa lama pun aku akan tunggu ayah pulang. Kak Yuan pasti akan aku selamatkan. Kamu suruh aku selamatkan preman. Aku bilang nggak mungkin. Pak, Kak Yuan itu bukan preman. Dia lakukan itu demi selamatin aku. Kalau bukan dia, mana mungkin kamu kena masalah ini? Sudah pernah kukatakan jangan bergaul sama orang tak jelas. Dia bukan orang tak jelas. Kalau ayah nggak tolong dia, aku nggak akan anggap ayah lagi. Kamu Berhenti. Ada apa sih? Ada masalah bicarakan baik-baik. Kok bisa sampai pukul Acian? anak durhaka ini demi preman mau putus hubungan sama ayah. Acian, gimana bisa bicara begitu sama ayahmu? Ma, aku benar-benar suka dia. Pak, kalau ayah nggak tolong dia, aku nggak mau hidup lagi. Kalau Ahkian ada apa-apa, Lin, aku nggak akan diam aja. Baik. Kalau benar seperti yang kamu bilang, dia nggak bunuh orang. Aku bisa tolong dia. Acian, ayahmu setuju, cepat bangun. Tapi jangan senang dulu. Aku bantu asalkan ada syarat. Ada apa denganmu? Bantu anak sendiri aja harus pakai syarat. Udah, diam dulu. Syaratnya apa? Kamu harus nikah sama Song Ching Yun. Pak Lin, ini intinya. Begitu keadaannya. Kakak Ipa. Kakak Ipa. Oh, kalau sudah selesai silakan keluar. Baik, kita lanjut. Sejak waktu itu, setelah bantu Pak Liu selesaikan order, jumlah order naik drastis. Tapi dengan kapasitas angkutan kita sekarang, kayaknya nggak sanggup. Menurut kalian gimana? Kakak ipar, kamu bilang apa? Kita ikutin. Tidak bisa, kalau nanti aku pergi, kalian gimana? Pergi. Oh, maksudku, nanti aku kan mau hidup berdua sama Yuan Ge. Mana sempat urus banyak hal. Kamu bikin aku kaget. Kupikir kamu mau pergi, ya? Mana mungkin? Udahlah, udah. Jangan bahas ini lagi. Happy, gimana pendapatmu? Menurutku gini, kita harus manfaatkan kesempatan ini. Perbesar perusahaan, kuasai pasar. Angkutan kurang, ya beli truk. Lagian bengkel juga nggak terlalu sibuk, masih bisa alokasikan beberapa orang keluar. Bagus. Dato, coba belajar dari mereka. Oh iya, aku mau kasih kabar baik. Yuan Ge mungkin sebentar lagi pulang. Serius kakak ipar? Baik, kembali kerja dulu. Tunggu Yuan Ge pulang, kita kasih dia kejutan. Ayo, bagus banget. Yuan Ge mau pulang. Ayuan, aku nggak antar kamu ya. Ingat ya, jangan terburu-buru lagi. Hargai sekarang. Hidup itu nggak gampang didapat. Makasih ya Pak Cai. Ayah, Zihao, kamu udah nurut belum? Kenapa kalian? Ada apa, Cian mana? ayah, Pak Guru Lin ninggalin surat langsung hilang. Yuan Ge, saat kamu baca surat ini aku sudah pergi. Aku baik-baik saja.
cuman agak nggak rela sama kamu. Dan Zihao juga Fatih Big Head, si kulit hitam, mereka jangan khawatir. Yuan Ge, kamu harus jaga Zihao baik-baik. Hiduplah baik-baik. Jangan lupa apa yang udah aku bilang. Menjadi pria puncak di pelabuhan. Yuan Ge, aku dan Dato menemukan setelah baca surat ini. Semua tempat yang mungkin didatangi kakak ipar sudah kami cari. Tapi, Ayah Pak Lin masih akan kembali? Ayah janji pasti bawa Pak Lin kembali untukmu. Iya. Halo, Yuan Ge. Ada masalah di kantor? Berhenti. Ya, aku tahu ini ulahmu. Aku kepala Yisheng. Jaga sikapmu. Liao, kau ke sini bukan cuma mau status kepala, kan? Yuan Ge bercanda. Tapi Dato dan Happy dan mereka juga, mereka semua orang Yisheng dulu. Aku cuma karena kasih muka ke Yuan Ge biar mereka bantu kamu. Sekarang Yisheng di luar. Banyak wilayah tak ada yang urus. Aku harus panggil mereka balik kerja. Maksudmu apa? Dulu kamu yang buang kita. Sekarang suruh balik. Anggap kami apa? Kamu boleh nggak balik? Aku nggak masalah. Tapi sesuai aturan Yisheng yang keluar harus diapain? Siapa yang keluar harus disaksikan semua. 3 tusukan 6 lubang. Serius banget. Dah itu kamu bisa nggak? Ayo sini, takut aku sama kamu. Dah itu. Ayo, saudara selama ini nggak bisa kompromi sedikit pun. Sama sekali nggak ada. Yuan Ge, kamu pikir jadi ketua semudah itu aturan geng di atas segalanya? Kalau begitu, kamu jadi ketua saja. Nanti kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Kalau begitu, kamu jadi ketua saja. Nanti kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Sudah ku bilang, aku nggak tertarik jadi ketua. Tapi Happy Datu, dia saudaraku. Kalau ada yang berani sentuh dia, aku nggak akan diam saja. Kamu mengancam aku. Wah, rame banget nih. Liao, akhir-akhir ini kelompok Yisheng kamu cukup berkuasa ya? Berkuasa juga bisa salah, Pak Polisi. Gimana kamu mau berkuasa? Aku nggak urus. Tapi kalau aku tahu kamu melanggar hukum, aku pasti turun tangan. Kalau ada bukti, tangkap aku. Hahaha. Kak Yuan, akhir-akhir ini di luar agak bahaya. Hati-hati ya. Dah. Liao Cheng itu sangat licik. Cara-caranya kejam. Lebih susah dihadapi dari Dubin. Hati-hati ya. Ma? Acien, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ayahmu gimana? Sudah bicara sama keluarga Song. Bulan depan akan bantu kamu nikah sama Song Qingyun. Secepat itu? Ma? Aku capek. Kalau gitu istirahatlah. Akian, ayahmu juga demi kebaikanmu. Jangan salahkan dia. Aku tahu. Yuan Ge. Liao, kamu panggil kami semua sudah duduk di sini berjam-jam. Sebenarnya mau apa sih? Sabar, Pak Sun. Kurang satu orang nih. Kalau semua sudah lengkap rapat, kita langsung mulai. Pak Liu. Kamu nggak angkat teleponku ya? Ah, sudah angkat kok. Semua orang sudah lama nunggu kamu. Kurang sopan nih. Maaf semuanya, jalan tadi macet. Ayo duduk. Silakan.
Aduh, semua yang hadir di sini. Kita soal transportasi, patokannya tinggi. Macet itu masalah besar. Iya, iya. Kamu tahu kenapa tadi macet? Saya nggak tahu. Kamu kerja sama Lu Yuan yang pincang itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang macet? Nanti barang di pelabuhan, semua diurus Yi Sheng Yun kita. Siapa setuju, siapa tidak. Bro Yuan ada masalah. Apa yang terjadi? Apa? Si Liu itu mendadak batalkan kontrak. Padahal dulu kita sudah bantu hemat ongkos kirim. Putus kontrak. Dia kasih alasan? Enggak, bukan cuma dia. Sebelumnya sama kita, banyak bos juga, sekaligus kasih tahu. Sekarang sudah ada partner baru, mau putus kontrak. Banyak bos tiba-tiba putus kerjasama. Pasti ada yang ingin menjatuhkan kita. Pasti itu Liao orang brengsek itu yang buat masalah. Aku akan cari dia. Berhenti. Walau itu memang dia. Cari dia ada gunanya. Halo, ha. Terima kasih. Bos Lee nggak mau ketemu kita. Padahal kita sudah bantu dia hemat ongkir banyak. Sekarang ketemu aja nggak mau. Nggak bisa salahin dia juga. Pasti Leo dia pakai trik kotor, dia tertekan. Itu wajar. Masuk. Bos Liu. Ada apa? Pak Zeng dari bank barusan telepon kredit perusahaan kita. Risikonya katanya terlalu tinggi. Kita harus bayar lebih awal. Oke, aku tahu kamu keluar dulu. Bro Yuan ini pasti ulah Liao. Aku bakal hajar dia. Terus lalu, kamu masuk penjara. Aku sama Happy bebas di luar. Di mata kalian. Aku bukan orang yang mengorbankan masa depan saudara demi kekayaan. Kau pikir aku seperti itu ya? Yuan Ge, aku. Bukan. Kalau bukan, diam saja. Jangan lupa tujuan awal kita bangun Yuanyang. Paling juga balik jual sate lagi. Asal kita kompak. Aku nggak percaya kita akan selalu sial. Hey Happy, kamu yang urus keuangan perusahaan. Coba perkirakan kita bisa bertahan berapa lama lagi. Yuan Ge, bulan lalu kita baru beli banyak truk. Pinjaman 10 juta, hampir semua dipakai buat itu. Kalau kita bayar pinjaman, bulan depan gaji nggak bakal bisa cair. Utamain gaji saudara-saudara dulu. Soal bank, paling juga pilot. Nanti ada kurang, aku yang tanggung. Yuan Ge, Kita jalankan saja. Sekarang kita pergi, jelaskan ke teman-teman. Sekarang nggak ada kerjaan, cuma diam juga nggak guna. Biar semua cari jalan keluar dari sekarang. Ayo! Chain restoran itu punya masakan Prancis enak. Nanti coba aja, pasti tahu. Kenapa? Aku ada urusan mendadak jadi Oke, Chen, kalau sibuk, pergi aja dulu. aku Tenang aja, aku nggak bakal bilang ke Paman Lin. makasih. Kalau bukan karena ayahmu, aku juga malas urus kamu. Siapkan diri aku segera ke sana. Cian, bukannya kamu makan bareng Ching Yun, udah pergi makan kan? Mama tolong aku. Ada apa? Kalau ada masalah bilang ke Mama. Perusahaan Kak Iwan kena masalah. Dia susah payah. Sudah sampai tahap ini. Aku mau bantu dia. Ini? Tapi ayahmu nggak izinin kalian berhubungan. Ma, aku nggak ketemu dia kok. Tolong kasihkan uang ini ke dia. Dia benar-benar butuh uang sekarang. Aku mohon.
Tuan Song, puas nggak? Cukup enak, kamu bagus juga. Makasih pujiannya, Tuan Song. Oh iya, gimana soal yang aku suruh itu? Tenang aja, Tuan Song. Sekarang logistik Hongcheng dikuasai Yisheng, bos. Jangan sampai ada masalah. Nanti, kalau tender jembatan Hongcheng dibuka, selama kamu menang Yisheng dan keluarga Song akan lebih maju, makin berkembang. Terima kasih, Tuan Song. Bro Yuan, Ngapain kamu? Bro Yuan. Dengerin aku dulu, Bro Yuan. Aku itu datang bareng Bro Dato. Datang bersama-sama. Dulu waktu di Yisheng, ayah kita sering mikir aku. Kerjanya santai doang, nggak suka sama aku. Sampai gajian bulan lalu. Dia tiba-tiba senyum padaku, bahkan minum bareng aku. Ngomong banyak hal. Baru aku sadar dulu betapa bodohnya aku. Yuan Ge, aku beneran nggak mau pergi dari Yuanyang. Iya, Yuan Ge, aku mantan napi. Keluar, aku kerja keras, tapi mereka selalu curiga sama aku. Padahal aku sudah bayar kesalahanku, sudah tanggung jawab. Pergi dari Yuanyang. Aku nggak tahu harus kemana, Yuan Ge. Iya, Yuan Ge. Udah, ayo semua berdiri dan bicara. Ayo berdiri. Aku Lu Yuan juga pernah salah. Pernah di penjara. Aku nggak mau lihat teman-temanku ulangi kesalahan yang sama. Makanya aku buat Yuanyang. Bukan kalau sudah nggak ada jalan lain. Aku juga nggak mau bubar gini. Tapi sekarang bos putus kontrak bank, hentikan kredit. Kalau nggak cepat ambil tindakan. Aku takut bulan depan, bahkan gaji kalian juga nggak bisa dibayar. Yuan bro, aku nggak apa-apa nggak digaji. Iya, aku juga nggak perlu. Aku juga. Terima kasih bro semua. Terima kasih kalian, masih mau dukung aku. Aku tahu banyak dari kalian masih harus nafkahin keluarga. Aku janji di sini, selama belum detik terakhir, Yuanyang nggak akan bubar. Sudah ya. Balik kerja lagi. Kita pasti cari jalan keluar. Sekarang udah bener-bener mentok, mana ada solusi lagi. Udah, jangan ngomong lagi. Siapa lu, Yuan? Saya ibunya Kian. Silakan minum air. Terima kasih. Dia baik-baik aja. Dia baik kok. Mau nikah sebentar lagi. Oh ya, selamat ya. Saya kira kamu bakal tanya dia di mana. Dia pantas dapat yang lebih baik. Ini dia titip buat kamu. Di dalamnya ada 15 juta. Kodenya tanggal lahirmu. Maaf ya. Aku nggak bisa terima. Tolong ya. Aku janji sama Cian. Kasih kartu bank ini buat kamu. Tapi aku nggak wajib bantu balikin ke kamu. Kamu dewasa. Sebagai ibu, aku senang. Kamu mau mikirin Cian. Tapi sebagai wanita, aku cuma mau bilang, kamu terlalu pengecut. Apa maksudnya dia pantas dapat yang lebih baik? Itu nggak bisa. Kecuali dia sendiri yang bilang. Dia saja nggak nyerah. Kenapa kamu harus nyerah? Pengecut. Ini undangan nikah, Kian. Datang nggak? Terserah kamu. Besok kamu nikah. Harus bahagia ya. Bu, aku mau sendiri dulu. Yuan Ge. Aku mau nikah. Selamat ya.
Aku kerja dulu, maaf ya. Tuan Song, Kau yang handle di sini. Jangan sampai ada kesalahan. Asal tangkap Lin Zhongsheng, proyek jembatan Gangcheng bakal jadi milik kita. tenang saja Tuan Song. Tamu hari ini semua dari Gangcheng. Orang penting semua. Ingat, jangan bikin keributan besar. Siap. Silakan pengantin perempuan masuk. Tuan Song, maukah Anda menikahi Nona Lin? Dalam sakit maupun sehat, dalam miskin atau kaya, mencintai dan merawatnya, menghargai serta menerima dia, setia padanya selamanya, sampai akhir hayat? Aku bersedia. Nona Lin, apakah kamu bersedia menikah dengan Pak Song baik saat sakit maupun sehat, baik miskin maupun kaya? Selalu mencintai dan merawatnya, menghormati dan menerima dia, setia selamanya sampai akhir hayat. Aku Terima dia, terima dia. Mau apa? Kami datang ke pernikahan kakak ipar. Ngapain tanya-tanya minggir? Lu Yuan. Lama tak jumpa. Liao, kamu lagi hari ini aku nggak sempat ribut minggir. Wanita tercinta mau nikah sama orang lain. Panik ya? Sayang banget. Aku ada janji sama Song Xiao hari ini. Kalian nggak boleh masuk. Waktunya hampir habis wanita yang kamu cinta. Akan jadi Nyonya Song. Nggak mungkin. Kalau aku datang pasti aku bawa dia pergi. Cuma modal kalian. Kak Yuan, kalian masuk dulu. Biar kami urus di sini. Ayo Kak Yuan, anak-anak ini kami anggap remeh. Tenang saja Kak Yuan, kita pasti bawa kakak ipar pulang. Iya, ayah, kita wajib bawa mama pulang. maaf Kak Yuan. Dia nggak mau. Kak Yuan. Chen, mau ikut aku nggak? Aku mau. Chen, kamu beneran mau ikut preman kecil? Jangan lupa, kamu udah janji apa padaku? Ayah. Kak Yuan bukan preman. Kak Yuan, ayo pergi. Berani ya? Paman, aku sudah di sini. Aku pasti bawa dia pergi. Nanti aku bakal minta maaf. Ayo kita pergi. Kembalilah, kembali. Nggak nyangka ada yang berani rebut pengantin. Tapi dia memang keren banget. Xiaosong, ini salahku tak bisa didik anak. Saya akan langsung suruh orang bawa mereka kembali. Kamu Lin, apa kamu sudah pikun? Suruh orang tangkap anak kandungmu. Jangan campuri aku. Om dan Tante Lin benar. Bagaimanapun juga, Acian tetap anak bapak. Kalau mau menyalahkan, salahkan nasib saja. Kita memang tak berjodoh. Song, Tuan Muda Song. Ini yang kamu bilang pasti aman. Tuan Song. Anda larang kami bikin keributan. Jangan cari alasan.
Kalau Lin Zhongsheng tidak merasa bersalah padaku, dan tidak janji akan membantuku sebatas wajar untuk memenangkan tender jembatan Gangcheng, kamu sudah tamat. Soal tender itu, sudah siap sampai mana? Tenang saja Tuan Song. Semuanya sudah saya atur. Nggak mungkin ada perusahaan transportasi lain ikut tender lawan kita. Nah, itu baru benar. Masuklah. Kak Song sudah bawa orangnya. Malam, Bos. Kalian keluar dulu, aku mau rileks. Kak Yao, anak itu berani banget sama kamu. Perlu aku... Jangan buru-buru. Orang sukses nggak terikat hal kecil. Tunggu kita resmi bersih. Aku akan balas semuanya. Ada sesuatu di mukaku? Ayah, di wajahmu ada bahagia yang nggak bisa disembunyiin. Nak, kamu juga ngetawain ayah ya? Apa sih yang lucu? Kakak ipar, kakak ipar. Aku kesini mau kasih kabar baik, kabar gembira. Aku kepikiran cara selamatin Yuan Yang. Beneran, Qian? Coba kalian lihat ini. Kakak ipar ini ada hubungannya sama perusahaan kita. Qian, maksudmu kita ikut tender? Iya, Proyek segede ini, kita bisa dapat. Coba saja, nanti tahu sendiri. Kita nggak bisa cuma duduk diam nunggu nasib. jangan lupa. Semua perusahaan transportasi sudah dihancurkan oleh Yisheng. Kita satu-satunya selain Yisheng yang punya armada angkutan terbesar. Jadi kita harus terima kasih sama Liao. Enggak. Aku curiga Liao sudah tahu sejak awal soal tender jembatan Hongcheng. Oh begitu rupanya. Pantas saja mereka sebelumnya tekan banget perusahaan transportasi itu. Info kayak gini biasanya sangat dirahasiakan. Gimana dia bisa tahu? Song Qingyong. Waktu itu, pas aku di pesta pernikahan lihat Liao, aku udah curiga. Sekarang dipikir-pikir, mungkin dia sudah kerjasama sama Song Qingyun sejak lama. Song Qingyun kelihatan sopan banget. Nggak nyangka ambisius banget. Jadi, orang tuaku... Chen, aku temenin kamu pulang. Gimana pun juga ingatkan saja orang tuamu. Lin, makan yuk. Aku nggak mau. Mau makan silakan. Nggak makan, aku kasih ke anjing. Cian, kamu pulang ya. Paman tante, aku bawain sedikit hadiah buat kalian. Bawa barang kalian. Pergi dari sini. Keluarga Lin nggak terima kalian. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya anak perempuan kayak kamu. Kamu kenapa sih? ayah, aku tahu ayah masih marah sama aku. Aku dan Yuan kesini. Hanya mau ingetin ayah, Song Qingyun dia bukan orang baik. Dia dan Liao dari Yisheng. Diam-diam kerja sama tindas habis-habisan perusahaan transportasi Gangcheng. Cuma demi tender. Cukup. Xiaosong malah besar hati. Dia suruh aku setujui kalian. Tapi kamu demi preman kecil fitnah dia pula. Paman Lin, Diam. Jangan kira aku nggak tahu apa maumu. Kamu mau pakai Cian biar dapat proyek dariku. Itu cuma mimpi. Pergi keluar. Cian. Kamu kenapa? Chen, nggak apa-apa. Nanti mereka akan paham. Mereka kok kayak gitu? Nggak kasih kamu selesai ngomong? Kalau aku punya anak perempuan secantik ini, diambil orang, aku nggak bunuh dia udah untung. Masih mau ngomong sama dia. Nyebelin. Yuan, sekarang kita harus gimana? Mereka sekarang nggak percaya kita. Cemas juga percuma. Tapi aku udah minta Pak C bantu selidiki Song Qingyun. Nanti bukti kita tunjukin ke mereka. Mereka bakal ngerti.
Yang paling penting sekarang harus fokus rebut proyek. Kalau enggak, proyek jembatan Gangcheng diambil. Liao, akibatnya bisa parah. Sialan, si pincang. Kenapa di mana-mana ada lo? Tender bukan cuma kalian yang bisa ikut, Yuan yang juga pantas ikut. Bener juga. Tapi lu tetap aja pincang. Lu mau lari juga nggak bakal ngejar gue. Maksud lo apa? Jangan terprovokasi. Jangan kasih mereka alasan ngusir kita. Semuanya Yisheng dan Yuanyang, dua perusahaan penawar, sudah lengkap semuanya. Saya umumkan proyek jembatan Gangcheng rekonstruksi besar. Proyek transportasi tender dimulai. Sekarang mulai. Gubernur He, saya mau lapor. Lapor apa? Saya mau lapor Yuanyang Transportasi. Tidak sesuai aturan tender, minta batalkan hak tender mereka. Diam. Dokumen audit dari Yuanyang sudah dicek para ahli. Tidak ada masalah. Kalau kamu tidak bisa jelaskan secara masuk akal, saya curiga kamu serang lawan secara sengaja. Gubernur He, yang saya laporkan bukan dokumen audit Yuanyang, tapi kualifikasi personel. Lu Yuan pernah dipenjara 8 tahun karena membunuh. Coba bayangkan seorang pembunuh. Bagaimana bisa ikut tender proyek besar ini? Lu Yuan, apa benar kata Liao? Tuan He, memang saya dulu lalai hingga menyebabkan kematian dan dipenjara 8 tahun. Tapi saya sudah jalani hukumannya dan hidup patuh sejak keluar. Lagi pula, tidak ada aturan tender yang larang mantan napi ikut tender. Hidup patuh. Tapi akhir-akhir ini kamu terlibat dalam kasus kematian Dubin di Longsing. Bagaimana penjelasanmu? Soal Dubin bagian O sudah punya hasil keputusan. Kalau saya salah, saya nggak berdiri di sini. Saya, Lu Yuan, siap diperiksa. Tapi kamu, Bos Yisheng, apa yang kamu lakukan bisa tahan pemeriksaan. Sudah cukup. Hari ini acara tender project bukan pengadilan. Karena dua perusahaan tak bermasalah soal kualifikasi. Saya umumkan acara tender project resmi dimulai. Tender untuk jembatan Gangcheng kali ini memasuki tahap seleksi proyek. Fokus utamanya adalah menilai kemampuan transportasi dua pihak. Selanjutnya silakan Yisheng dan Yuanyang mempersilakan tim transportasi masing-masing naik ke atas panggung buat tunjukkan rencana logistik kalian. Silakan, Shua. Lu Yuan, kenapa kau biarkan dua orang yang bahkan SMP saja nggak lulus naik ke atas buat mempermalukan diri? Hahaha. Apa sih yang kamu banggakan? Bukankah kamu juga drop out waktu kelas 2 SMP? Memang aku nggak sekolah tinggi, tapi aku sadar diri. Aku nggak mau naik buat malu. Aku lulusan MIT jurusan komputer. Aku lulusan Columbia Akuntansi Aktuaria. Inilah tim transportasi Yisheng. MIT adalah salah satu kampus top dunia. Lulusan Columbia University, jurusan aktuaria, peringkat 1 di dunia. Yisheng bisa rekrut orang sehebat ini, kelihatan untuk tender ini mereka sangat serius. Bukan cuma itu. Dari info yang saya tahu, mereka juga khusus riset dan kembangkan sistem perencanaan rute pengiriman. Kamu cuman keledai kecil. Apa yang bisa kamu lawan saya? Oh, boleh jelaskan tentang sistem ini? Pak He, sistem kami ini singkatnya menggunakan data satelit dan big data. Cari rute pengiriman paling efisien. Silakan lihat. Rute dari jembatan Gangcheng ke Yumadi adalah jalur utama pengiriman. Sistem kami akan pantau secara real-time lampu lalu lintas dan juga jumlah pejalan kaki di sepanjang rute, lalu pilih jalur pengiriman tercepat. Dengan begitu bisa hemat banyak biaya dan waktu. Teknologi ini ubah hidup.
Kayaknya Yisheng aman sekarang. Dua preman ini mana bisa banding sama lulusan kampus top, anak pinter begitu. Iya, ke depan kita makan dari Liao. Sesuai prosedur tender. Kalau kalian nggak bisa kasih rencana transportasi lebih baik, aku akan umumkan Yisheng menang. Tuan Gubernur He, saya ada tahu nggak ngerti teknologi, tapi saya yakin rute yang mereka pilih pasti bukan yang tercepat. Gak mungkin. Rute sistem kami pakai data satelit dan algoritma terbaru. Gak bisa salah. Mau gimana pun, rute kamu tetap bukan yang tercepat. Dato, kamu emang lucu ya. Kamu ngeyel di depan Gubernur He itu percuma. Kasih bukti kuat. Atau ngaku kalah dan pergi. Jembatan Gangcheng ke Yumadi, aku sudah lewat rute ini bertahun-tahun. Jalur yang mereka pilih, secara teori, memang paling cepat. Tapi mereka lupa, satelit belum tandai jalan ini. Chenghua Avenue. Iya, kenapa aku nggak kepikiran? Ke jembatan Gangcheng lewat Chenghua Avenue paling cepat. Orang lama Gangcheng juga bilang begitu. Serius, anak nakal ini otaknya lumayan juga. Konyol. Kalau jalan ini nggak tercatat di data satelit, itu artinya udah lama nggak dipakai. Kayaknya kamu pasti bukan orang lama Gangcheng ya? Ini ada hubungannya nggak sama asal Gangcheng atau bukan? Zaman berubah, Chenghua Avenue memang nggak seramai dulu. Tapi sekarang masih banyak yang lewat situ. Nggak mungkin gampang dilupakan. Kalau kamu beneran orang Gangcheng, kamu pasti tahu. Yisheng memang kurang pertimbangan, tapi pakai teknologi buat hidup. Ide kayak gini masih bagus juga. Hari ini kita adakan tender. Siapa yang menang masih tergantung penawaran terakhir. Selanjutnya, kalian bisa lakukan perhitungan akhir. Biasanya, biaya transportasi proyek harus 20% dari total biaya angkut baru untung. Paling tidak harus tawar 1 miliar. Lihat siapa berani rugi lebih besar. Iya. Penawaran akhir kami 880 juta. 860 juta, Liao sadar diri. Untungnya kecil sekali. Mana mungkin dia sadar. Dia pasti potong gaji pekerja. Pelan, jangan sampai dia dengar. Saya tahu penawaran kita di bawah harga pasar. Tapi mau bilang, saya juga warga lama Gangcheng. Saya juga ingin ikut bantu bangun kota ini. Lihat kamu pakai apa lawan aku sekarang. Lumayan. Yang paling penting adalah memenangkan proyek ini. Soal untung. Dari orang-orang bawah itu, dari celah tulangnya, masih bisa dikeruk sedikit untung. Jadi nggak usah takut rugi. Memberi kembali ke masyarakat adalah kewajiban tiap pengusaha. Lalu Yuan Yang, berapa penawaran kalian? Penawaran kami 8-10 juta. Nggak mungkin. Kok bisa semurah itu? Lu Yuan, soal gaji kalian, kenapa masih setengahnya Yisheng? Karena pekerja Yuan Yang kebanyakan adalah mantan napi, orang yang sudah bebas, atau dulu disebut preman sama kalian. Tapi mereka sekarang bukan itu lagi. Buat mereka, dibanding uang, yang lebih penting adalah dihormati ya, punya masa depan. Setelah saya beritahu bahwa jembatan Gangcheng mau direnovasi, mereka tanya saya, kalau jembatan Gangcheng selesai dibangun, apa mereka juga ikut berkontribusi untuk kota Gangcheng? Apakah sekarang mereka tak lagi diremehkan oleh kita? Banyak di sini rekan dari transportasi. Kita tahu banget kerja ini berat. Tapi anak buah saya tak ada yang malas. Mereka takut kehilangan kerja. Takut dinilai orang. Jadi harga penawaran ini penuh cinta untuk kota Gangcheng. Ini harga rendah. Oke, saya umumkan proyek rekonstruksi jembatan Gangcheng. Bagian transport dimenangkan oleh Yuan Yang Transport. Oke. Liao,
Kamu diduga terlibat banyak kasus. Ini surat penangkapan. Silakan ikut kami. Song Shao, tolong aku. Mingge. Apa aku kenal dekat sama kamu si kerdil ini? Tuan Chai, aku dukung kalian unit perangi kriminal jaga ketenangan kota Hong. Oh ya? Kalau begitu Tuan Song, silakan ikut kami Biro Investigasi Kejahatan Komersial. Sudah lama mengincarmu. Bawa dia. Itu kisahku. Aku sama seperti kalian pernah salah, juga diremehkan. Bahkan cacat. Tapi kenapa? Selama kalian punya niat, kapan saja bisa. Kalau orang lain tak kasih kesempatan kerja, aku Lu Yuan bisa. Karena aku percaya orang baik yang tobat tak ternilai. Ayah dekat sama ibu dong. Kita nikah, kenapa rewel banget sih? Kalau nggak ada aku, kamu masih jomblo. Jangan gerak dulu ya, Mama. Sekarang aku dan ayah sudah ada yang jaga. Jangan khawatir. Zihao, cepat sini biar Paman Fei foto bareng kita. Oke. Ayo senyum ke Paman Fei Zai. Lihat ke sini ya, 3, 2, 1 keju.